وأطال شعراني. وهذا الأمر الذي ذكرناه من القوة التي في العارفين لا يجهله إلا من لم يبلغ مقامهم وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم. وهذا الأمر, persoalan ini, alladzi dzakarnah, yang telah kami uraikan, yang telah kami jelaskan, minal quwwati, yaitu berupa satu kekuatan, kemampuan, allati fil arifin, yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifatullah, orang-orang arif, la yajhaluhu illa man lam yablugh maqamahum, tidak samar lagi, sangat dikenal, mudah diketahui. Yang la yajhaluhu maknanya radang lahir orang bodoh itu. Artinya kan, iya, jadi yang tidak asing lagi, illa man lam yablugh maqamahum, kecuali orang yang memang belum sampai pada makom mereka, artinya masih kelas bawah lah. Wa hasba man lam yablugh maqamahum at-taslim, sesuai dengan orang yang belum sampai kepada makom mereka dalam hal kepasrahan dirinya. Wa sirru hadhil quwwat, rahasia kekuatan ini, allati zaharat fil arifin, yang ditampilkan oleh orang-orang yang arif, huwa min jihatir ruh, itu adalah dari sisi ruhani, kekuatan ruhani. Wa dzalika anna ruha ja'at min alamil izz wal quwwah, karena ruh itu datangnya dari alamul izz dan quwwah. Falamma rakibat fi hadzal badani hujibat wa quhirat, dan ketika roh itu nunggang badan ini, ya, ketika roh itu dibungkus dengan badan ini, menjadi terhijab dan menjadi terkalahkan. Fa'aradat ar-ruju' ila asliha, lalu roh itu ingin kembali kepada pangkalnya, kepada asalnya. Fatalabathu bil'izzati, bil'izzil asli wal quwwatil asliyah. Akhirnya minta kepada al-izzul asli, kehormatan yang asli dan kekuatan yang asli. Famuni'at, terhalang, mendapatkan kesulitan, minhu, watat min quwwati dzulli wal iftiqar, dan akhirnya yang tampil adalah bentuk kehinaan dan kebutuhan, kehinaan dan kebutuhan. Fakharaqat awaida nafsiha, lalu roh tadi meninggalkan adat-adat nafsunya, kebiasaan-kebiasaan nafsunya, menembus, ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan nafsunya, fankharaqat, sehingga menjadi terbuka lah pada ruh, ina izin ketika itu apa al-hujubu, tirai hijabnya lalu terbuka. Ini pada pelajaran pertama yang telah lalu, udah lama sekali ini, mungkin masih ingat caranya untuk kembali pada kekuatan yang asli itu sendiri, ya artinya apa? Ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirimu itu,
Bagaimana kamu bahkan bisa menjadi orang luar biasa kalau kamu masih tetap dalam kebiasaan-kebiasaan. Maka pengen luar biasa, ya tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan, baru di luar biasa. Masih dalam biasa, ya biasa. Biasanya mari mangan ya kon, mari turunnya kon be. Fa amarat, fa umirat, farajat ila asliha, baru kembali kepada aslinya. Falam merajat ila asliha, ketika roh itu kembali kepada aslinya, ittasafat bil quwwati allati kanat laha, baru dia bisa merebut kembali kekuatannya yang dulu pernah dimiliki. Fa amarat atau fa umirat an taj'ala dzalika fi batiniha fa fa'alat, lalu diperintahkan untuk untuk menjadikan kekuatan itu di dalam batin ruh itu. Fa fa'alat, lalu dia lakukan. Lakin rubbama rasaha syai' min dzalika 'ala zahir ghalabah. Walakin rubbama rusiha syai'un min dzalika, tetapi mungkin juga dicalonkan sesuatu itu dalam bentuk zahirnya, diajukan tarsyih itu, dicalonkan, ditawarkan juga bisa dalam bentuk zahir. Ya, di secara zahir ghalabah, dalam keadaan ya ghalabah, ya tak berdaya. Walidzalika dzakara Syekh, untuk itulah maka Syekh menyebutkan kharqul awaid bi asari dzikri tahaqquq bil ubudiyah. Kita bisa menembus kebiasaan-kebiasaan, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa adalah akibat dari tahaqquq bil ubudiyah, karena kita sudah benar-benar dalam penghambaan diri kepada Allah. Akibat dari posisi kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bitahaqquq bil ubudiyah. Faqal kaifa takhruqu lakal awaid, itu bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, wa anta lam takhruq min nafsika lawaid, tapi kamu tidak pernah keluar dari kebiasaan-kebiasaan dirimu. Jadi ya bakal pengen luar biasa, ya apa sih biasanya turu, ya coba aja turu, orang deh. Mangan biasa, ayo aja mangan. Iya bakal masih mangan, masih turu, masih rabi, masih ngerasain uang, masih ya belum bisa. Yang masih dalam kebiasaan aja. Itu bultu al-awaid, kebiasaan-kebiasaan. Apa sih? Kullu ma ta'awwadathun nafsu. Apa saja yang menjadi kebiasaan diri kita. Wa alifathu, dan terbiasa. Wastamarrat ma'hu, dan dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, berkesinambungan. Sesuatu yang terbiasa, yang kulina, dan yang berulang-ulang dan terus-menerus, itu namanya kebiasaan. Hatta sa'ba khurujuha anhu, sehingga sulit sekali untuk meninggalkannya. Itu namanya kebiasaan. Sawaun kana zulmaniyan au nuraniyan, baik berupa kegelapan ataupun cahaya, kecahayaan, kegelapan ataupun kecahayaan. Gelap, kegelapan, cahaya, kecahayaan gitu. Enggak ada ya bahasa Indonesia kecahayaannya. Belum pernah dengar ya kecahayaan tuh. Kalau kegelapan ada ya? Keterangan.
Keterangan saja maning penjelasan ngene. Terang kata apa ngene? Mencelat kan begitu. Terang begitu keterangan saja artinya. Terang saja. Penerangan saja maning. Iya. Kata tabu'il fadail seperti kebiasaan-kebiasaan kita melakukan ya fadail, fadilah-fadilah, wa kasratun nawafil atau juga ya biasa dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Wahia ala qismain. Kebiasaan itu ada dua macam. Awaidu zahiriyatun hissiyatun. Kebiasaan-kebiasaan yang lahir, yang fisik. Yang kelihatan mata, sing kedeleng, sing katon, sing kerasa. Wa awaidu batinatun ma'nawiyatun, dan kebiasaan batin yang maknawi, yang abstrak. Baik yang konkret maupun yang abstrak, baik yang zahir maupun yang batin. Famisalul awaidul hissiyah, seperti kebiasaan-kebiasaan yang fisik, kasar mata, kayak apa? Kasratul akal. Gede badoge. Ya, kasratul akli gede badoge. Wa syurbi lan ake nginunge. Wa naumi lan ake ngoroke. Wa libasi lan ake pakaiane. Wa khiltatin nas lan ake bature. Wa dukhul fil asbab lan kenceng nyekeli hukum kausalita. Selalu berpegang pada hukum kausalitas, sebab akibat. Ini juga merupakan satu awaid lahirah. Ya bakal pengen sugih, maka ya. Ya kan begitu. Sebab dalam pikiran dia nggak mungkin kalau tidak makaya. Bakal pengen pintar ya belajar. Bakal pengen waras ya berobat. Ngamar. Ditolak ya maksa. Ditolak nyambat. Nah, itu. Waqasatul kalam akibat cote. Wal mukhasama lan ake tukarane. Iya. Kayak gitu ke kalau aja mujiku. Saya bakal beli ketemu ku rindu. Gatel aja beli tukaran. Wala itab lan ake ngerasani wong. Nyalak-nyalak kena wong. Wal istighraq fil ibadatil hissiyah. Dan tenggelam dalam ibadah-ibadah fisik. Sembahyang, puasa, wiridan, ya, tahlil, marabanan. Awil ulumur rasmiyah atau ilmu-ilmu resmi. Ya, ilmu resmi itu apa ya? Ilmu pengetahuan ini ya. Wa ghairu dzalika dan lain sebagainya. Termasuk istighosah. Istighosah bae. Warapnya itu utang ya istighosah dingin. Malakir. Hadio. Nah itu. Ya, akibat. Ini termasuk kebiasaan fisik ya sebagai akibat. Wa misalul awaidil ma'nawiyah. Dan kebiasaan-kebiasaan yang maknawi. Hubbul jah. Pengen ya kepengen disebut hebat lah. Disebut sakti. Hebat jah. Kedudukan. Wariasa. Ya. Pengen mimpin. Watalabul khususiyah. Dan pengen sakti. Wahubbid dunia. Pengen sugih. Wal badah. Pengen di alam. Mokal hasadi. Dengki kasud. Wal kibr. Dan sobud. Sobud. Wal ujubi dan terlalu pede. Terlalu tinggi self confidence-nya. Siapa gue? Itu. Waria dan pengen dikatokkan wong. Pengen kelihatan. Pengen pamer. Suka mejeng.
Ya, mejeng. Pamer. Wa tama fil khalqi kepengen dipai. Ya. Yus kepengen dipai ku juga barang. Kita mah enak mana nih kitab. Beli angel beli. Wa tama fil khalqi kepengen dipai. Ya artinya mau artinya kok. Iya. Sebab watama ulan tama fil khalqi ing dalam makhluk keder ngono. Iya, pengen dipai. Iya. Ya kun anak aparane anak tangane hajatan rupanya kelalen diundang. Karep marak diundang. Dia marak dia pengen mangan. Ya. Kakek mau dikirim buat apa kita? Kreot maning. Kucing. Paling gak enak ya ketika kita itu punya perasaan kepengen diberi orang tuh. Toma. Wa khauful faqr. Wa dimlarat. Wa hammur rizki. Ngoyo makayane ki. Sing luru duit ki, masyaallah awan bengi. Jam 11 masih ada wong tuku ya dilayani terus. Rabi memang nongkrong di rumah. Iya. Sampai tekan Rabi yang gugat. Gue nya kapan? Ini kan persoalan-persoalan kita semuanya kan. Wal fadhadha wal qaswa. Wal fadhadha lan apa ya? Ya galak lah. Kasar. Wal qaswa lan kaku dengklek keras ala baka al-fadhadha ku ning ucapan iki sing metu kirik semaren dulu kan. Iya, bakal qaswa kaku. Iya. Angel diteku ke. Kaku dengklek. Ya wis kaku dengklek. Wal fadhadha wal qaswa lan kaku dengklek. Angel temen masa. Kaku dengklek. Kaku dengklek. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama dan lain sebagainya. DLS. Iya, dan seterusnya. Faman kharaqa min nafsihi awaidaha, barang siapa yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirinya, al-hissiyah kang bangsa fisik, berriyadatil qahriyah dengan melakukan latihan-latihan yang keras. Kharaqat lahu al-awaidul hissiyah yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hissi tadi. Kharaqat maka dia bisa menembus lahu bagi dia apa al-awaidul hissiyah itu kebiasaan-kebiasaan fisik his. Katayaran fil hawa bisa mabur. Wal masyi 'alal ma' melakukan sedureng banyu. Wa nufudhi dakwah seramai laris. Omongannya landep. Iya. Artinya ucapannya didengar orang. Wa ghairu dzalika dan lain sebagainya minal karamatil hissiyah berupa kesaktian-kesaktian yang bisa dilihat mata. Wa man kharaqa min nafsihi awaidah al-ma'nawiyah dan barang siapa yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirinya al-ma'nawi kebangsa ma'nawi, kebiasaan-kebiasaan yang ma'nawi, kharaqat lahul awaidul batinah. Maka kebiasaan-kebiasaan yang batinah juga akan menembus kepada dia. Artinya dia akan mampu melakukan keluar biasaan kang bangsa batin. Kalau kita bisa meninggalkan kebiasaan fisik, ya kita bisa luar biasa secara fisik.
Kalau kita bisa meninggalkan kebiasaan yang maknawi, ya kita bisa menjadi luar biasa di dalam batin kita. Iya. Ya, kalau awaid manawiyah mah ya yang bisa ditembus ya luar biasa batinnya kan gitu. Karafi hujubil ghaflati, seperti terangkatnya hijab kelalaian, tabir kelalaian terangkat. Wa tathhiril qulub, dan bisa mensucikan hati. Wa kashfil hijab, dan terungkapnya hijab. Wa fathil bab, dan terbukanya pintu. Wa tahaqquqil irfan, dan tahakkuknya irfan, pengenalan. Wa taraqi ila maqamil ihsan, dan bisa naik pangkat sampai ke maqam ihsan. Wa hadha huwal mu'tabar indal aqyas. Ini penilaian menurut para ahli, orang-orang ahli, orang-orang pinter. Wa huwal matlub min sa'irin nas. Ini yang dituntut, yang menjadi tuntutan untuk semua orang, ya kira-kira begitulah. Artinya apa? Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang maknawi ini saya kira lebih sulit daripada kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan fisik. Orang makan bisa puasa, iya kan? Orang biasa tidur bisa, dia nggak tidur. Iya, tapi awal yang maknawi ya ini ya, iya, singgaran kepengen di alam gitu, angel, maksa baik kan. Kepengen katon gak maksa baik. Sobut gitu hilang-hilang. Singgaran kepengen dipahit ngintil baik. Singgaran bakana warungnya tanggal laris tuh merempang ya angger. Singgaran watir beli mangan ki beli usul-usul kah? Iya. Puasa mah gampang. Bisa wong puasa. Kamu. Tapi ngilangaken watir beli mangan ki angel. Kari nglakoni melarat mah ya bisa gampang. Tapi terima dari wong melarat sing angel kok. Ya iya. Iya. Jadi ya selalu beli terima dari wong melarat. Itu yang sulit. Jadi masih dibedakan di sini. Kalau kita persoalan kesaktian mah pada asal sing kuat wetenge gak sakti. Iya. Tulung wulan bisa sakti. Tapi bakal belajar bener. Beli peragat-peragat. Yaitu awaid ma'nawiyah ini yang sulit. Belajar bener kalau belajar sakti. Ya masih gampang belajar sakti. Ya artinya pirang tahun kita belajar bener ya masih durung bener baik ya. Karena kesaktian mah gelis. Iya. Karena apa? Ya karena diminta kita hanya meninggalkan kebiasaan fisik kok. Tapi kalau pengen bener meninggalkan kebiasaan yang maknawi ini, yang abstrak ini. Ya karena melet baik sih lah. Serang mengapa? Ya, iya. Wa ma kharqul awaidil hissiyah. Adapun kesaktian fisik, keluar biasaan fisik. Bisa mabur, bisa ngilang, bisa mendem, bisa melakukan banyak. Ya. Faqad takunu liman laysat lahum khususiyah. Bisa terjadi dimiliki oleh orang yang belum benar. Bisa jadi orang dalban bisa. Kiai dalban gak bisa sakti. Iya, sing beli lokatan banyu wudunya bisa. Kasahara. Seperti tukang sihir sakti ya. Iya. Bisa. Wa arbabu sya'wadah. Dan orang yang tukang empas kah? Iya, dukun-dukun kah?
Abu Sa'wat kan para dukun-dukun. Orang-orang yang punya ilmu pedukunan. Apa itu? Naam tadi makanya. Naam, benar. Ni'ma man jama'a bainahuma. Betapa hebatnya orang yang bisa menghimpun kedua kebiasaan tadi, kebiasaan fisik maupun kebiasaan yang non fisik. Bisa ditinggalkan semua. Kharakat lahu fihima. Dia akan menjadi orang luar biasa di dua lini tadi, keluar biasaan lahir dan keluar biasaan batin. Fakaifa tatlubu ayyuhal murid an takhruqa laka awaidu nafsika. Maka bagaimana, atas dasar apa maksudnya Anda kepengen siraki murid ki kepengen luar biasa? Bagaimana kepengen luar biasa? Minta kepengen luar biasa, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirimu. Hatta tadkhula hadrata qudsika, sehingga kamu bisa masuk kepada kehadiratan kesucianmu. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam kehadiratan kesucianmu? Kehadiratan kesucianmu. Wa anta lam takhruq awaida nafsika, padahal engkau belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nafsumu. Fama hajaban nafsa anishuhud, dan tiada yang bisa menghijab nafsu, menutupi nafsu anishuhud, dari kesaksian melihat kebenaran, illa ma ta'awwadathu min ru'yati hadzal wujud, kecuali yaitu tadi engkau telah terbiasa melihat yang wujud ini, melihat yang sudah terbiasa melihat yang fisik ini. Jadi ketika engkau tidak mampu melihat yang non fisik adalah karena kebiasaanmu terlalu terbiasa kepada terlalu sering melihat yang fisik. Iya, terlalu materialistis. Kita tidak akan bisa memahami sesuatu yang imaterial. Tidak mampu kita mengapresiasi sesuatu yang imaterial. Tidak lain adalah karena kebiasaanmu yang selalu berdasarkan material. Ya, seorang yang materialistis tidak akan dapat memahami orang yang punya idealisme. Iya kan? Sambil apa? Mengorbankan nyawanya. Orang-orang rabina jadi rangdor, anaknya sampai ngopeni. Ngeliatin temen gak? Ya kayak bayar duit peses. Aja melu perang maning. Atas dasar apa seseorang itu berani berkorban dengan nyawanya? Nyong serpek ulangkam bekanku. Ya goblok temennya. Dan betapa banyak seorang istri yang menyebut suaminya tolol karena uang satu tas itu ditolak hanya karena sekedar minta tanda tangan saja. Goblok teman laki kita ku ya. Duit sekoper jadi ditolak. Pada karena kan baik sih. Iya, nggak masuk akal apa ditolak. Sesuatu yang seperti itu kan kita semua kan sudah jauh dari idealisme. Kita ini kan sudah terjebak dalam materialisme semua. Sudah serba materi. Jujur bikin mah. Termasuk sadina-dina sembayang baik, sing sadina-dina wiridan baik, singgal dina maca Quran baik, sing sadina ini masih tetap sudah terjebak semua dalam materialisme. Iya, sing sembayang baik ujungnya pengen sugih pada baik itu. Iya kan? Iya. Kita terbiasa dengan materi. Semuanya dengan materi. Kalau uang nggak ada ya kita nggak bisa beli apa-apa. Kita lah ngasih kalau apa tukunya kalau gudang gedang. Iya kan. Sehingga sulit orang itu akan
orang yang sudah terjebak dalam materialisme sulit untuk memahami bahwa ada orang yang mau bekerja untuk Allah. Sulit. Yang gelimbang pedih yang kan. Cari al-mubaligh al-azim. Al-muhtaram, al-mubaligh al-muhtaram. Yang gelimbang pedih yang. Dan saling berkhia. Dan kita jangan menyalahkan ketika orang itu nggak paham. Ya karena apa? Ya karena sudah terkekang dengan tradisi-tradisi tadi. Semuanya serba diukur dengan materi. Iya. Sampai kepada kebahagiaan pun adalah diukur dengan materi. Senang sotan, bakal sugi, bakal melarat masing di sungai tengah. Yang ngaji bakal melarat maning. Kasugi mari. Ya. Oh iya, melawan kebiasaan. Iya. Jadi misalnya kita yang tidak biasa ini contoh-contoh kan dari orang yang kaya, ya kita bisa melawan kekayaan artinya dengan cara rendah diri, dengan fakir, merasa fakir gitu. Nah sekarang orang yang biasa fakir, orang yang tidak pernah berbaju baik itu, apakah memang harus dilawan dengan sifat kaya? Iya gitu, harus kita punya harga diri begitu. Orang yang lemah, orang yang tidak, yang halus, sopan santun biasanya itu harus berlaku kasar atau gimana itu? Begini, kemiskinan itu bukan kebiasaan. Bukan. Kemiskinan itu bukan kebiasaan. Itu mah nasib. Itu mah kondisi aja. Bukan kebiasaan. Kebiasaanku. Siapa kebiasaannya? Mangan biasa? Nginung? Nguk kelambi? Di alam ning wong? Sobud? Kasud? Tukang rasani wong? Jadi ya kalau kemelaratan bukan kebiasaan. Artinya satu tradisi, sifat melekat yang ada pada diri kita. Kita kan selalu khawatir besok makannya apa. Takut miskin. Al-bukhl, medit. Itu kan tradisi kita. Iya. Nah, kita harus memberikan perlawanan terhadap kebiasaan-kebiasaan itu. Coba mari kita keluar dari kebiasaan itu supaya kamu bisa luar biasa. Ya bagaimana bisa berada di luar kebiasaan, kamu ya di dalam kebiasaan terusnya. Artinya kan sing biasa mangan orang ngeblek ya coba orang pulukan baik kan. Sing biasa turu 8 jam ya coba dilawan lah turunnya dikurangi baca. Ya, yang biasanya tukang rasanya wong coba belajar Mas. Terus masalahnya begini Bu ya. Itu ada dua riwayat. Istaghnima aghnaqallahu rabbuka bil ghina fa idzan tusibka khososo. Ada yang istilah fatahammali, ada lagi wa idzan tusibka khososo fatajammali. Jadi ketika kita dilanda khososo, fakir, miskin, itu baiknya itu kita berpakaian yang gagah gitu. Ada lagi harus tabah. Oh, bukan begitu. Tahammul dengan tajamul itu bukan gagah begitu. Kalau kita kena musibah, jatuh miskin, ada dua kemungkinan. Mungkin kita itu pada umumnya adalah tahammul, artinya sabar. Tahammul itu sabar artinya. Ya, menerima, artinya menanggungnya, memikulnya, siap memikulnya. Artinya waya manis ya legen, waya pahit ya legen, kok boleh. Ya. Nah, nanti saya terangkan. Jadi tahammul itu tahammul masyaqqat, itu artinya kita siap menghadapi realita itu. Jangan melarikan diri ya dihadapi. Wis melarat ya wis aja mikir pengen mangan sate maning wis sejen kan Mas melarat sih. Kini berbencaranya oleh gesek beli. Tulis beli suka ya kudu ya wis aja berbesmili mana begini. Nah, itu kan artinya tahammul juga merupakan satu kekuatan, kuwatu tahammul ya. Sebab tidak semua orang punya kemampuan untuk tahammul nih. Fenomena-fenomena semacam itu kita lihat sehari-hari.
Sehingga ketika orang itu jatuh miskin, nggak ketemu pakan, ya bagaimana caranya? Potong kompas, gelang entok, pangan, kalung entok, pangan, ya kari ngedol tepak boleh. Iya, bakang wadon, bakang lanang, ya tidak, apa yang mau dijual? Ya, gol. Beli payu, pangsa pasar angel gue lo mau. Timbangan. Iya. Kalau orang laki-laki ya nggak segolok. Yang ngerampok, yang maling, ya nyopet, ya nipu segala macam kan gitu. Kan min adam zahabat min quwwatu tahammul, karena kekuatan untuk resistensi menghadapi itu nggak mampu ya. Atau paling tidak ya beli baygon atau beli tambang. Iya. Tapi ada ling belum lakon dalam sepur. Itu kan. Udah. Yang kedua adalah tajammul. Ini bukan berarti waktu kita miskin lalu kita pakai yang bagus-bagus, bukan begitu maksudnya. Non? Mencampuri band. Ya bukan masa melari nyandak sih beriman nih. Nyari bagus. Tidak, bukan itu maksudnya. Makanya studi teks ini memang menjadi masalah. Orang banyak berpikirnya tekstual, tapi dia tidak pernah melakukan studi teks. Jadi muradnya kalau ngelayap bikin ke. Punten ya. Ketika membaca teks-teks agama itu kan seringkali kita kadang-kadang ya geli sendiri. Aduh teman muradnya. Karena iya. Jadi ketika dia jatuh miskin, dia tidak melihat suatu penderitaan, malah justru ini suatu kebahagiaan saya. Si al-faqru fakhri. Kemiskinan adalah kebanggaanku. Kini barangnya sekarang kita lagi diaman gusol kan ki. Iya, lagi dia bener gusol barangnya mah. Duduk nyandang si bagus yang lagi bagus. Itu makna muridnya ke sana, atau minimal masih bisa diterima. Tidak sobat kamu musibah, ketika kamu kena musibah, minimal makna itu bisa kita geser sedikit. Artinya disembunyikan saja, jangan diceritakan kepada siapapun. Artinya ya wajar-wajar sajalah, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kebelenakanku aja dikatakan uang. Borok ya jadi wer-wer. Iya. Menutupi orang lain jangan tahu. Tapi kalau hanya menutupi kemiskinannya, bukan kehebatan. Yang menjadi kehebatan itu ketika kita melihat kemiskinan adalah sesuatu yang hebat. Waduh. Iya. Mampukah Anda melihat musibah datang sebagai satu keindahan? Nah ini, nalikane ente di PHK, dipecat, apa yang terjadi? Mungkinkah kamu merasa bangga? Ya minimal ya udah, barangkali ini yang terbaik. Lagi ya memang olahraga mah gampang, yang angin itu olah jiwa. Riyadhah badaniyah mah gampang, yang saya riyadhah nafsiyah. Iya. Menundukkan orang gampang, menundukkan diri sendiri yang paling sulit. Ketika kita membohongi orang lain, kita sadar. Tapi ketika kita membohongi diri sendiri, kita nggak sadar. Padahal kita sendiri yang membohongi diri kita sendiri. Nah itu jadi, kenapa Rasulullah bilang al-faqru fakhri? Ketika dia dalam keadaan sulit diembargo ya oleh orang-orang Mekah, sehingga tidak boleh berdagang, tidak boleh beli, tidak boleh jual, tidak boleh, sampai pada kelaparan orang Islam itu. Pada jatuh miskin semuanya, gulung tikar semuanya dibikin oleh Abu Jahal itu direkayasa gitu. Ya Rasulullah tetap saja kok ya udah. Aku merasa bangga. Kondisi yang seperti ini yang membuat aku bangga. Apa yang dilihat? Kita sedang dimasukkan dalam kawah candra di muka. Lah iya. Ya justru karena itu. Kita bisa enggak melihat sesuatu
yang indah pada kehidupan seorang pemulung yang hidup di bawah jembatan. Tidurnya di atas kelasa bodol, bantalnya gulungan koran bekas. Iya, ngliwete nganggo kaleng Indomilek. Iya, urup-urup sendal bodol. Kode kayak dadak nyemplak pagar yang tangga. Tapi kenapa makannya rong eblek? Kekepane anget. Ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang indah di dalam diri mereka. Jadi makanya kemampuan kita mengevaluasi, melakukan apresiasi terhadap kehidupan ini. Di situ perlu pengalaman panjang, kawan. Mungkin kita underestimate kepada seorang teman yang istrinya tidak cantik. Ngelaban dia enak ya. Anda berarti belum bisa mengapresiasi. Dia lebih bahagia daripada istrimu yang cantik kok. Iya. Pelayanannya, pengabdiannya, kesetiaannya. Wah, salangkas kuku irengnya lebih niraku. Ayo gak yuraine bae, ati mah boleng kan kah? Iya kan? Iya, gitu ya Mbak, kira-kira mananya seperti itulah kira-kira. Memang kalau saya tasawuf tuh sih. Jadi berlipat-lipat kadang-kadang ya, lipatan pertama bukan, lipatan kedua, lipatan ketiganya mana sungguhnya. Kadang-kadang dengan istilah menyebut-nyebut lela gitu, khomer, arak, ya bukan itu semuanya. Itu hanya simbol-simbol saja. Jadi simbol-simbol dalam ilmu tasawuf itu ya sesungguhnya tidak mudah untuk difahami. Ya, kecuali orang-orang yang sudah menjalani dan mengalaminya sehari-hari. Ya, sehingga disebutkan dalam bahasa ahlu kata adra bisya'abiha. Yang pernah menyelaminya lah yang paling mengerti. Ahlu kata adra bisya'abiha, ya orang Makkah yang tahu gang-gangnya kan. Gang anu. Ya beli ngapal kabeh wong Makkah, kita mayempur ora ngerti. Gitu. Ya. Iya, tawadatu nafsu. Sesuatu yang terbiasa. Iya. Ya justru karena itu molak-malik ke syariatku, mohon paham lah sih nama. Sing bentek ulo walak pada meleding kabeh cikin katrikan. Ketika Anda merasakan senang dengan ibadah sholat itu, ya kan, merasa sesuatu kesenangan, merasa nikmat ketika melakukan ibadah sholat, khusyuk, tenang, adem, damai, aduh enak, nikmat, merasakan satu ya kepuasan yang luar biasa. Sebetulnya ya sejak itu harus mulai diajukan satu pertanyaan, why? Kenapa? Karena seharusnya sholat itu ya berkiyang sebenarnya. Nalikane sira kiyang sholat apa sebenarnya? Paham belikin? Ya paham. Ya, ini jadi persoalannya mak bisa diuraikan semua tuh. Ada apa? Jadi bakal sembahyang masih beli kiyang enggak? Ya wajarnya mak orang ikut aja beli kiyang ikut aja. Iya. Bakal mulai kiyang, mulai sholat, mulai seneng. Harus ada apa? Itu ada, sejak itulah harus ada kecurigaan sebetulnya. Yang paling berbahaya adalah di situ terjadi penyelewengan total. Ketika seorang beragama dengan kepuasan ibadah ritual, dia lupa dengan ibadah sosialnya. Sehingga dia tidak peduli dengan kemiskinan di sekitar kita. Kita tidak peduli dengan kebodohan masyarakat kita. Soalnya itu bukan agama. Bahaya kan? Ini terjerumus semua pasalnya. Tolong digaris bawahi. Dicatat di garis bawahi. Iya. Justru itu yang diharap-harapkan oleh mereka. Setan-setan jin dan setan-setan manusia mengharapkan kita terjebak seperti itu. Bahwa agama kita sudah selesai ketika kita sudah sholat 5 waktu. Ya itu kan.
Sehingga ambrolnya, merosotnya mutu pendidikan bangsa kita ini adalah tidak dilihat sebagai lahan ibadah. Iya kan? Toh saya agama sudah cukup kan, seorang masih kurang sepira maning ora. Sembayang tak kelakone ora kita kok. Puasa ya beli tinggal kita ora. Senin Kamis kaji wis ping 3. Masih kurang sepira maning. Ya tangga beli mangannya ya salah dewek kenapa beli makaya. Ini yang jadi persoalan. Kenapa ketika Anda itu sholat tertinggal karena satu sebab ya kesibukan tak ketiduran ataupun macam-macam lah kan itu. Kok merasa kecewa sekali. Tapi kenapa ada anak yatim yang tidak bisa melanjutkan sekolah, Anda tidak pernah kecewa? Dan ketika ada agama lain yang menyantuni mereka, kenapa kamu marah? Ayo kita buka sekarang front terbuka. Menuntut dibubarkan, menuntut dipenjara, menuntut segala macam. Kenapa? Ada orang berbuat baik kepada orang sengsara kamu tidak terima. Apa sebaiknya biarkan mereka mati? Ya persoalan anak-anak kita masuk agama mereka, yaitu konsekuensi karena kebaikan mereka. Nah, karena sementara ini dalam pikiranmu berdakwah tuh dengan cangkem. Dakwah ke duit itu kalau cangkem nang, paham bisa aku. Kudu dijelaskan tuh ngomong ki. Ya karena mau balik mah bukan dai kan mah. Profesional. Profesi. Iya. Tolong digaris bawahi ini. Jangan didefinisi seperti itu, nanti salah lagi. Biarkan saja semu. Malah didefinisikan malah nggak paham pisan kawan, malah salah pisan. Iya. Di sini ada hal-hal yang tidak perlu didefinisikan. Yang penting ada pemahaman. Sehingga saya berulang-ulang mengatakan bahwa ketika Allah berbicara kepadamu dengan menggunakan bahasa, itu hanya sebagai prolog saja kok. Kepada pidatonya yang tidak menggunakan bahasa. Yang penting paham. Ketika engkau sudah bisa menerima pidatonya Allah, bisa ngerongokaken kalam Allah. Ketika masih ada takbir lugawi, masih menggunakan huruf dan kata, bukan itu sesungguhnya. Bukan itu. Karena kalam Allah itu bila sautin wala harfin. Ayo kader bisra. Ya kalimat bila salah masih sing cilik ini ya, sing tinggal SD kaya. Iya. Ini ada satu cerita, ya seorang raja jima fi nahari Ramadan. Kemudian tanya kepada seorang ulama, apa hukumannya atau kifaratnya? Padahal hukuman atau kifaratnya itu secara tartib, ya, secara tartib yaitu 60 hari, ya puasa berturut-turut 60 hari, kemudian kiswa itwu raqabah dengan memberi mud makanan 60. Kita mau masakin ya. Ya. Lah itu yang diberi nasihat oleh seorang ulama itu bukan itku raqabah, bukan juga memberi makan, tapi suruh puasa gitu. Iya. Ya. Ya alasannya itu ya sebab kalau dia membayar fidyah atau ngasih makan itu enteng sekali karena dia kaya. Ya artinya itu diperintahkan kepada raja itu diperintahnya untuk puasa gitu. Nah kemudian tadi dengan masalah ya sosial tadi, hubungan sosial gimana tadi? Oh iya. Jadi begini pemahaman Kang Batu, di sini ada satu kekeliruan, masih konslet kan gitu. Jadi bukan persoalan ringan dan beratnya. Ini persoalan raja ini dia kena penyakit hiperseksual. Kepengen emang konon be, sebulan puasa gak boleh tahan, diterjang barang emang. Jadi sambil iya kondisi.
Tadi untuk meredam hiperseksualitas dia itu, makanya ya yang paling efektif ya puasa. Kalau sodako mah ya tidak merubah perilaku dia nantinya. Itu ke sana persoalannya. Iya beli. Ya kudu cerdas ya. Ngaji Wahab aja siapa. Iya. Bahwa ulama itu berarti bijak sekali. Berarti pintar ulamanya tuh. Nah ini. Wah kepemangan maya sugi ya. Gerbayang kok ada ngelakuin maning. Jima maning bulan puasa maning. Yang hiperseksual aja. Biasanya bahwa sing biasa ngelakuin bulan puasa kan biasa pengantin anyar biasanya kan. Buat pengantin kaplak kayak gini. Buka. Iya. Ya memang. Jadi memang ada sesuatu pemahaman berarti hukuman itu memang ada al-aula fa-aula, mana yang di sanksi mana yang mesti didahulukan kan gitu. Artinya secara tartib gitu. Kalau ini nggak bisa, baru yang kedua. Belum bisa baru yang ketiga. Itu memang dalam proses yang normal. Tapi ketika mengandung satu persoalan khusus, ya maka tidak perlu pakai itu. Iya, itu aja. Itu soalannya. Berarti ya saya menduga ini ulama cerdas ya. Ya mungkin aneh sih ya. Ya kalau ulama zaman sekarang mah ya hukumannya sodako goreng beli aneh. Iya. Punten Buya. Tadi Buya menerangkan itu tidak bisa didefinisikan. Itu apa itu? Antara kita merasa bangga antara fadhil dan nawafil itu tidak bisa kita definisikan. Terus bukan mendefinisikan nawafil fadhil, bukan. Itu bisa definisikan pemahaman tadi itu ketika sesuatu menjadi kebiasaan dan Anda merasa senang menjalaninya. Itu harus diajukan suatu pertanyaan, dicurigai kenapa. Nah, silakan jawab sendiri. Nggak usah diurai terlalu luas, malah jadi bingung nantinya. Berarti gimana Bu ya, untuk pribadi kita untuk mengantisipasi hal yang sedemikian rupa itu? Makanya gini ya, ibadah apa baik bakal dilakoni ning sirane seneng ganjarane setitik. Sing paling gede ku bakal sirane beli bayaran ngelawan beli sing gede, ngerti beli? Kudu terangaken besi mah. Makanya lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bakal siram bagiakan pakaian gombal ning tangga makan kedudu sodako buang sampah. Iya. Apa itu? Melawannya ini. Itu melawannya dulu. Nah, setelah diberikan kan ada reaksi psikologis dalam diri kita. Nah, disitulah kita belum selesai. Setelah kita mengeluarkan harta kita, belum selesai. Setelah itu kan ada evaluasi dalam secara psikologis. Apakah Anda merasa bangga dengan kebaikan itu? Apakah setelah 10 tahun Anda masih ingat saja dengan kebaikan itu? Ini menjadi persoalan. Sudah 20 tahun kita pernah berbuat baik, masih kelingan baik. Nah, apa sih? Iya. Jadi albir itu lantana dul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan satu bir. Apa ya bir itu ya? Yang kayak dari kus ya albir alhasanah segala macam bahasa Indonesia siji bae pada mah. Ya mungkin kebaikan teristimewa lah gitu. Dengan yang sangat istimewa. Kecuali ketika engkau memberikan sesuatu yang sedang kamu sukai, yang sangat kamu cintai. Umpamanya sudah demenan, kok kita bayar los konon kah? Sudah lagi demen kan kah? Itu contoh gampangan karena yang mencintai. Adakah di antara kita yang melepas jabatan dan mempersilahkan teman kita untuk mendudukinya? Itu kan sulit.
ketika ada temannya itu kasat kusuk bikin surat kaleng segala macem, langsung dipanggil, Bung, nggak usah repot-repot lah bikin surat kaleng, bikin provokasi segala macem. Anda ingin jabatan saya kan? Silahkan baik-baik saja. Saya lepaskan untuk Anda. Saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Oke? Silahkan nih mahkotanya. Silahkan nih kursinya. Nah itu kan di situ acungan jempol dari Allah. Berarti Anda udah hebat. Berarti Anda sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini. Dan Anda sekarang sudah menjadi makhluk ruhani. Iya kan? Iya. Ini kan hal-hal yang seperti itu tuh ya jarang terjadi. Tapi dalam perjalanan manusia ada saja. Dalam sejarah kemanusiaan ini ada saja orang yang begitu tuh ada. Sampai tekan rabi ini nakakan jen. Jadi sini itu menjelas pegat. Bakas bos seperti dudu matu hebun gun maran mata krohun. Sini dek masih demen konon beli. Mau buang gombal kan ku. Barang kenang kanker rahim diangkat rahim nakakan. Ya enggak, bukan begitu. Ya, kita mempersilahkan kepada orang lain yang menginginkan yang kita miliki, silakan. Lamun sira duit luian, duit lui lah, banyak uang, banyak rezeki. Ya untuk anak sekolah sudah ada datanya, untuk belanja 1 bulan sudah ada. Kemudian Anda sisanya sodakohkan. Ya kebaikan. Tapi bukan termasuk albir. Yang albir itu ialah duitnya mungunge kini ki. Kanggo biaya sekolah bocah yang Bandung. Tangga lagi sakit. Garap lahiran beli metu-metu. Perlu operasi. Ya wis nang sekolah ditunda beding tahun depan terus akan kita ngegarap mati melas. Ya kita kan tega. Ini anak-anak saya. Masa depan dia bagaimana? Biarin aja tangga. Apa maning tangga aku bengen pernah ngelarani kita. Waduh, mundak pisan ke dia. Malah keprok pisan puas ladas ya. Jadi ya ketika kita sebagai makhluk jasadi pasti tidak akan bisa melakukan apresiasi terhadap makhluk-makhluk rohani itu kan. Dimancing akal. Anak dewek sampai diputuskan sekolah gara-gara nulungi tangga. Enggak masuk akal kan? Akan tetapi perlu harus kita ketahui kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya kan banyak kenikmatan yang kita yang bisa kita nikmati. Itu adalah pengorbanan dari makhluk-makhluk ruhani kok. Dari manusia-manusia idealis yang berani maju berperang melawan Belanda, siap mati. Yang penting Indonesia merdeka. Allah ciptakan kan. Negara ini merdeka karena mereka setor nyawa kan. Dan kita yang menikmatinya. Iya. Kamu jadi orang Islam. Siapa yang tombok nyawa? Sahabat-sahabat Rasul. Yang rumahnya dibakar, yang diperkosa, yang dipatahin, dipodari. Mereka siap membela untuk mengantarkan Islam sampai datang ke Indonesia. Lah iya. Para ulama-ulama solehin zaman dahulu, bukan sekarang, zaman dahulu. Kuzen bae. Beli jaluk wakaf ki bengen mah. Tanah dewek isi diwakapaken ngerti beli. Iya, bangun pondok eroan kalau santri bareng-bareng ngaduk pasir. Iya. Hidup bersahaja, siap hidup sama dengan santri hidupnya. Apa adanya. Gitu kan persoalannya. Ya bakal ke zaman kin maya silaturahmi ni wali santri ku milih sing sugi-sugi bae. Oh iya. Ya, lari ku niku bereh. Wali santri sing barat mah Pak Kiai mangga mampir ponten sibuk. Padahal mah si wani wali santri kana sing sugi maning ku. Satu mabrik pas salamane pida paling 5.000 perak. Ngaku ke sesalim. Betul Bu ya. Jujur bae wis ya. Bare silaturahmi berenggawa sarung bleh. Nah, tadi prok petiban bleh. Tukune malah 1.000 di dalam 100.
Biar beli tukunya belenak sing ngadol kiai. Ya bagus teman. Wis ya kita bukan lagi ngerasain orang, lagi membuka kejahatan kita sendiri kok. Lamun kita dua tuku topong gaji tukune regane kan malah 1000. Beli keliling harus santai lah metek delos 50 ka. Mas aduh pakai boten tumbas. Mas apa ini or? Iya, kalau umat tak siji kan udah enggak rong kodib ya. Ya, itulah persoalan-persoalan. Jadi ya ternyata kembali pada pembahasan kita bahwa kadang-kadang keilmuan kita ini sama sekali tidak merubah moralitas kita kok. Ilmu sebagai ilmu. Iya, yakin mah arane wong belajar bener, karena wong belajar bener kudu paham nih sing beli bener. Bakal beli paham yang beli bener, ya beli bener kok disirane. Iya, subhanallah. Ya, ini kan realita. Istri saya tuh kan kalau belanja ke pasar kertas maya tuh sabit cake kebok kan. Ana kerupuk, ana lantak, ana segala macam permen segala macam. Untuk pirang juta gratis kabeh. Ini bu mereka jadi ya pada ngepai kalau wah ya beli bener makanan mas kak. Bahkan yang pasar lu dua wong sing beli kenal. Bakal kenal makanya kok digratisin baik kan. Ya iya. Kalau saya malah kadang-kadang sering selesai makan di restoran tuh. Berapa coba dihitung? Udah katanya. Apanya udah? Udah dibayarin. Siapa? Tadi. Ada orang yang bayarin. Siapa? Ya empu jauh mau jauh bayar ya wis. Paling sering. Mau blur satu ngomong. Ya wong kenal konon ka berangam. Ya ini sih menyalahkan masyarakat juga tidak. Karena anggapan bahwa kiai itu orang yang dekat sama Allah barangkali sehingga dia masyarakat kepengen sodako, kepengen ngasih gula watu, kepengen dipangan kiai bakal kecipratan barokah kono lah. Iya sebenarnya mah. Ya tambah sing tekan gitu ya umumnya kah pripun napas yang saya kula bantu ya sopannya mau lah macamnya perlu apa alian mestunggil silaturahmi nomor kali yang kula niki nyuwun barokah biasa kan kok nyuwun barokah jadi gitu barokah siapa yuk barokah kita lemen anak gematak nakan sira kita boleh butuh dewek palingan aja dong kedul. Iya, dia. Ya ada anggapan. Jadi ada sementara masyarakat yang menilai bahwa kepengen turunan kadang-kadang. Ya bro. Ya ini dua rabi. Arabi ini dua. Tapi jaluk dewek pengen diwayo. Karena ngarep-ngarep iya kok lebih tunggu keman turunan itu. Iya silakan aja terus ya nggak ada urusan lah. Kita juga serba sulit sih. Kalau poligami dilarang, ini konsekuensinya pelacuran harus dilarang. Kalau poligami dilarang pelacuran bebas sama aja. Ya konon. Iya. Sebaliknya kita melihat di negara-negara ya, baik negara Islam atau negara non-Islam yang menerapkan sistem monogami ya, melarang poligami. Itu berakibat kepada berkembangnya pelacuran. Berakibat. Kalau yang non muslim yang dari dulu juga ya monogami kan. Di Eropa kan monogami, nggak ada poligami itu. Iya. Kenapa ya? Karena persoalannya seksualnya kan kebutuhan
masyarakat butuh ya jujur-jujuran baik kan gitu. Sehingga ketika dalam seminar aku dan seks yang diadakan di Akademi Perawat di Indramayu, ya aku dan seks itu persoalan kebutuhan biologis yang sangat mendesak itu. Ya itu kan jalan keluarnya kan dengan beronani dan sebagainya. Ya, bagaimana hukumnya? Saya sih ya sulit untuk menghukuminya, yang kebutuhan sih. Malah saya lebih ya pakai sabun lebih baik daripada nyoba kena penyakit AIDS sih lah. Kalau sabun paling recet. Lama nyoba. Cewek di Sangkingan, cewek di jembatan di kereta Jatibarang, iya murah barang, orang puluh ibu padahal mah. Ya lamun kenang penyakit kenang kepatir sih lah, beli modar. Ya cuma jangan sering-sering aja. Ya dikhawatirkan bisa menjadi bisa ya kecil impoten mah. Tetapi bisa menjadi satu kelainan perilaku seksual. Sehingga ketika dia sudah punya istri juga karena sudah terbiasa itu dengan beronani, dia merasa lebih nikmat beronani daripada bergaul dengan istrinya. Ya nangis rapinya beli teman. Ya. Ya. Atau yang jelas begini, kalau yang terlalu sering beronani itu nanti kena ini. Bukan prematur ejakulasi. Iya. Jadi prematur ejakulasi itu juga itu masalah dalam rumah tangga gitu. Akan terjadi keretakan ya rapang kok nemah Pak. Ya mana tahan. Mangan gak dina tapi bilok warga kelenger. Itu loh persoalannya. Jadi kebiasaan yang semacam itulah ya. Kebiasaan fisik seperti beronani kan gitu. Ya ngayalin istri tetangga kan gitu biasa, ngerasani wong macam-macam lah. Atau sekarang ada ada peluang untuk telepon-teleponan yang hot-hotan tuh biasanya itu di koran-koran tuh ada tuh ya 008. Saya belum pernah nyoba, kepengen nyoba apa yang diomong oleh mereka tuh yang hot tuh. Iya itu kan membuka satu cabang kesenangan, satu cabang untuk menyenang-nyenang nafsu ini masalahnya. Jadi bahasa secara globalnya kebiasaan-kebiasaan itu ya apa saja yang menjadi kesenangan kita lah, yang kita lakukan berkali-kali. Nah, salah satunya atau juga kebiasaan sendiri juga tidak mesti harus senang. Tradisi-tradisi yang sesungguhnya kita terikat dengan tradisi itu sendiri. Kita senang juga enggak sih. Tapi karena masyarakatnya mengendakinya seperti itu ya kita ya terpaksa harus melakukannya. Sekalipun tidak suka ya tetap saja namanya kebiasaan kan gitu. Nah ketika kita akan meninggalkan satu kebiasaan ada tantangan luar, tantangan dalam. Tantangan dalam adalah diri kita sendiri yang merasa keberatan, mungkin kita akan kehilangan sesuatu, ya kan gitu. Kayak kebiasaan habis makan merokok, tiba-tiba nggak ada rokok. Kayak durung tutup makanku ya. Iya kan. Iya. Plong apa sing kurang durung udut barang emang. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Atau juga ketika kita hendak melawan tradisi yang sudah umum dilakukan masyarakat sekitar. Ketika kita hendak meninggalkan tradisi itu sendiri juga tantangannya resistensi dari masyarakat. Iya, kita akan dikucilkan. Ya, sedekah bumi beli nyumbang, beli enak kan sih. Rutin tiap tahun kan. Ya, mapagsi dan sebagainya. Nah, yang garapan beli nyumbang priben ya akhirnya ya ikut juga akhirnya. Nah, kalau beli enak sih barang emang. Ya wis lah. Kayaknya mah niat niat sodako yang itu keperage jadi orang saat ini kayak ya niat buang belah. Ya kita juga sering memberikan uang kepada seseorang tapi tidak niat sedekah, niatnya buang.
Ya barangnya mah anak ember kan ge. Ngkone sumbangan bantuan pembangunan masjid di desa. Tapi kita kan nggak yakin masjidnya ada tuh. Nyonganan nugang mobil aja disebar. Wong waduh dia. Ya itu kan kita menduga, itu kan bohong-bohongan aja. Iya profesi. Nah ketika kan orang itu datang, masa beli ngepaya wes. Mangga tapi diniatannya kan dudu niat sodako kanggo nyumbang mas yang mesti dilangkat sih. Ya niat buang beli kun. Ya dari 5.000 niat buang bela. Niat buangku saja ngitung-ngitung nggak jarang niat buang sih. Tuh Nina, atau teman. Itu mana ada teman kau yang ada tawadat dengan alifat, tawud dengan ulfa. Kalau tawud itu adalah sesuatu yang bisa yang kita lakukan berulang-ulang terus menerus, terlepas kitanya suka atau tidak suka. Tetapi kalau ulfa kita lakukan berulang-ulang kitanya suka, paham beli? Itu. Jadi ya banyak kebiasaan-kebiasaan sebetulnya kita nggak suka, tapi kalau tidak dilakukan gimana? Ya udahlah kita lakukan aja lah. Tapi kita sih nggak suka, pengen berontak mah pengen tapi nggak bisa. Ya akhirnya kita juga ikut melakukan ya berulang-ulang juga. Itu. Kalau ulfa ini memang karena kita sendiri suka makan pekerjaan itu. Al haywan al alifa ini yang kulina yang sudah menjadi kebiasaan kita sendiri. Itu. Jadi itu satu perbedaan. Ta'awud itu adalah penekanannya kebiasaan yang frekuensinya, keterulangannya. Kalau ulfa itu adalah kecenderungannya, penekanannya. Itu mesti di lah iya justru karena itu. Jadi memang kita ketika kita menelusuri makna suatu kata itu perlu satu ketelitian, kalau enggak ya kabur barangnya. Lalu yang maksud tumak ini yang apa? Saya juga nggak paham ada tumak ini itu maksudnya. Bahasa Indonesianya apa lah? Oh enggak, tumaknya bukan teman tapi ketenangan. Iya, ketenangan, bukan kesenangan tapi ketenangan. Mantep, sereg. Ya bisa, tenang, adem, ya adem, artinya bukan adem dingin tapi ya damai, tenang, tentrem, semua ini. Sakinah itu asal kata dari sakana yaskunu sukun, artinya beli oyeg, angger, iya, bahwa rumah itu namanya maskan, tempat tinggal. Di mana yusama maskanan di anau yaskunu fi. Asukun tuh merasa damai, merasa terlindungi, menetap. Iya. Di yaskunu ilaiha supaya menetap, sehingga dengan adanya sakinah itu mata kita yang tadinya jalang ya suka pelarak-pelarik ya wis mari. Iya kan? Aqadulil basari wa ahsanulil farji. Itu sakinah. Dan sakinah ini sendiri adalah yang dimaksudkan dalam pernikahan kan sakinah itu tuh. Itu artinya bukan, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin anteng lah. Iya bisa. Pas ya hidup anteng hidup. Itu sakinah itu. Nah itu bisanya anteng hidup tenang juga bisa. Itu kalau sudah kawin. Kalau belum kawin nggak mungkin akan ada sakinah. Karena perbuatan yang kita lakukan sebelum kawin itu masih ada, kita ada perasaan dikejar-kejar oleh dosa. Dikejar oleh rasa takut barangkali ketangguhan. Dikejar-kejar oleh kekhawatiran barangkali ada akibatnya. Bokat meteng. Jadi enaknya sedelat, mumetnya ke berang-berang minggu bertangga. Iya, sakinah itu merasa adem, tenang, pas, sereng. Artinya pas. Ya, rasa damai, sakinah. Kita
nggak usah istri lah, asal teman akrab, orangnya baik, loman, ya punya dasar-dasar human relation yang bagus, bisa diajak tampil, bisa diajak kondangan, ya kan, bisa disuruh tugas-tugas yang berat, mampu, ya itu juga sakinah termasuk, ya kan. Kemudian ketika kita punya teman yang memahami betul jalan pikiran saya juga merasakan ada sakinah. Iya, artinya wabalagtu sakinati ma'ahu. Saya merasa saya sudah mencapai satu ketenangan dengan dia. Terus ademlah, tenang wis. Itu. Artinya ada granted ya, ada satu jaminan bahwa orang ini bisa dikasih kerjaan. Itu juga sama. Jadi litaskunu ilaiha, kita merasa tenang, ada satu kepercayaan pada istri kita bahwa rumah kita akan dirawat, anak-anak kita akan diurusin. Kan gitu. Ya iya belum, supaya tinggal. Makanya litaskunu ilaiha, ini permainan huruf jar barang emang. Kalau litaskunu fiha, suruh tinggal di situ, artinya ya litaskunu fihi, supaya kamu tinggal di rumah itu. Tapi litaskunu ilaiha pakainya ilah. Ini permainan huruf jar memang banyak sekali, satu kata maknanya berubah karena ada permainan huruf jar di sini. Kadang-kadang bisa makna kebalikannya. Iya, termasuk rogibaan dan rogibafi. Itu kajian-kajian murni bahasa ya. Tapi itu perlu diketahui Kang Bad, ilmu-ilmu begitu diketahui untuk pendalaman studi tekstual. Iya dong. Ini Pak Joni guru. Di SD dipelajari enggak dasar-dasar linguistik untuk anak ketika membaca buku sastra, bahasa Indonesia itu. Itu kan saya lihat di buku saya itu mungkin baik ya. Ya iya. Jadi anak itu bisa mengerti bahwa kata ini maknanya apa kan gitu. Ya harus kita mulai dari SD dong. Iya. Jadi kita memasukkan pelajaran tata bahasa, tata krama bahasa yang bagus, yang halus itu dari mulai SD menjadi suatu kebiasaan. Bukan hanya deskriptif, tapi juga secara normatif. Sejak anak-anak kan gitu. Mau bilang kencing bilangnya pipis kan gitu. Atau paling tidak ya buang hajat, aja ngising. Kenapa? Iya, Rasul itu menunggu waktu sholat itu bukan untuk mendapatkan damai, yang tidak. Rasulullah mah dalam sholat, di Rasulullah sudah damai. Dia itu ada satu kerinduan pada diri Rasulullah. Karena sholat itu ibaratnya seorang seperti tentara mah apel lah gitu. Iya, apel, surhat, barang emang. Iya lain ceritanya. Begini aja lah. Di depan mata sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, ditambah kalau sholat hajat, sholat taubat, sholat apa maning, tasbih, sholat hajat, sholat witir, tulis esok, sholat duha maning, ngaji maning. Wakal temen aku, waya tak buka. Pantas hutangnya 400 juta terus bayar kan. Iya kan? Jadi apa saja ketika kita kerjakan lalu kita mencintainya dalam hal tugas pekerjaan sebagai pegawai, guru, atau juga pokoknya di kantor apa saja. Kita harus belajar untuk mencintai pekerjaan kita itu. Supaya apa? Supaya jangan jenuh. Ya, berat beban psikologis kita, bisa-bisa stres kalau kita itu setiap hari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak suka. Ya akhirnya apa? Berkiyang ngantor ya. Ya, mungkin kompensasinya ya bawa catur dari rumah, bawa kartu gaple. Iya kan? Atau di tengah kerja dia shopping kemana-mana, barang yang tidak senang tidak apa dengan pekerjaan itu. Iya, dan banyak sekali nasib pegawai negeri yang seperti itu. Dimutasi di suatu tempat yang dia tidak suka.
Dan betapa banyak orang yang tidak punya bakat mengajar. Hanya karena lowongannya di guru, ya terpaksa ngelamar. Barangnya mah bisa ngajar, beli yang ngajar beli apa kan kah? Akhirnya nerangkan murid, boro-boro paham. Si mau paham gak tambah beli paham pisan muridnya. Nah, ini kan persoalan. Jadi ya seperti itulah, makanya coba kita mengevaluasi kita sendiri. Pernah nggak ente Kiyong bisa sembahyang nggak? Pernah. Kapan tuh? Ada apa sebetulnya? Ada sesuatu, mesti ada sesuatu. Sebab masanya, sebab mukhalafatun nafas ini satu unsur peribadatan yang bernilai tinggi adalah ketika ada unsur mukhalafatun nafas ini, melawan nafsu ini sesungguhnya. Non? Bukan tenang dalam sholatnya. Itu dituntut kita dalam sholat tumaknina, dituntut tenang, dituntut khusyuk, dituntut kita senang. Awas ki. Bayang mana, rasa senang pesen sembayangmu. Onkah? Ya harus ditanya dong. Nah, iya, kalau iya betul hadisnya. Tapi ungkapan seperti itu saya melihat kayaknya agak tidak layak. Kalau Rasul menyatakan aku suka cewek, punten bikin mah dengan perasaan yang halus lah. Hubbiba ilayya min dunyakum hubbun nisa, suka cewek. Kakek beli panteng kan. Ya terlepas lah. Wis kerja lamun iya wis kan lamun iya itu hadis ya. Sebagai ya punten kan makan guys. Ya benar. Ya ini mesti diuji secara balagiyahnya ya. Min dunyakum min dunyaya gitu. Apakah ada maksud tujuan ke sana? Apakah ada makna tersirat ke arah sana? Kan gitu. Ini perlu diuji coba dulu. Ya masih perlu tulis nanti saya urai satu persatu. Iya. Tapi itu bisa dianalisa. Kalau bahasa tuh bisa dianalisa seperti kita menganalisa kimia kok. Iya. Maksud saya bahwa tumaknina di dalam sholat Nabi seperti itu. Bukan itu yang saya maksudkan. Kalau itu mah kita dituntut sholat supaya khusyuk, sholat supaya tumaknina, sholat menimbulkan suatu kedamaian di jiwa kita. Itu benar itu mah. Ini yang jadi masalah. Si laki wakal temen sembahyang kian apa? Itu masalahnya. Oh sini jangan sampai koslet. Banyak. So bakal beli paham tulung aja disebarakan gini kan. Karena ceritanya waduh pakai sakor ngajarakan kongkon beli kena bakal sholat ya. Kayak makanan mah. Ketika kamu merasa senang, bangga, gembira bisa menolong orang sebanyak-banyaknya, itu juga perlu dipertanyakan. Iya. Yang beli wajar uang bagi-bagi duit seneng gitu. Iya itu ini persoalannya ya, ini sangat mendetail, sangat pelik sekali soalnya. Iya betul tadi dulu masa. Oh pasti, tapi semua orang tidak mungkin orang percaya. Ya qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kau nafkahkan akan kuberi penggantian, kata Allah. Tapi kan beli ngandir siran ya orang katakan. Wah yang tok duit jadi kan sih, ya kan ikut jalan. Tuh di sini dia 10 juta, disumbangkan 5 juta, kari pira? Iya, ya angin. Ya kan priben carane, usul ganti kan begitu persoalannya. Masih meragukan ke sama Allah tuh. Caranya Allah memberikan penggantian bagaimana caranya? Yang kita pegawai negeri, gaji pas-pasan. Yang kita membantu ponakan-ponakan, bukan priben, kita duit sini. Ya makan mah kelanti bareng dan makan apa ada. Bagaimana? Oh ya iya, secara fisik itu kan lagi cerita masalah lahir. Iya, ya tidak. Itu bukan suatu dalil tentang apa namanya membantah sedekah itu tanpa ulbala, bukan berarti infak itu ada istikhlaf artinya
Wa manfaqtu min syai'in yukhlifu, ada ikhlaf ya dari pengen Allah itu bukan sana larinya, itu lain lagi. Bulan mau ngomong kuli makamin makal, ngomong lagi kan kudu omongan sira bisa paham maknanya mengkonon, tapi sira bisa beli maksude wong sing ngomong ku apa, itu yang penting. Si priben lating bating wonge begu beli bisa ngomong aku isyarat bisa paham beli sirane. Nah, ketika kamu paham apa yang dimaksudkan oleh orang yang begu tadi, berarti kan cerdas siratnya. Ada salah paham ke? Maksudnya tuku putu, sirane sejen. Ngerti beli tuku putu ku? Putu kah? Putu tak putu, orang dikasih ngukun kah? Putu ya, putu kah? Ya dia dengan syarat. Disogok-sogok, perasaannya apa? Iya kan gitu. Iya. Bukan lagi, itu salah lagi. Oh iya, kesombongan. Fakhrun, rasa bangga. Bukan sombong, bangga. Al-fakhru fakhri. Nah ini juga pendalaman tekstual. Rasulullah itu kaya atau miskin? Siapa bilang miskin? Enggak mungkin seorang kepala negara miskin tuh. Tanda tangannya bisa menghasilkan uang kok. Iya, wong melarat jadi presiden suginang aja boleh ngandel. Bisa jadi presiden kubu belah sementing. Iya, tetapi Rasulullah itu orang yang pola hidupnya sederhana, orangnya zuhud dan wirai, sehingga uang negara itu tidak pernah dipakai untuk pribadi. Iya kan? Ya kalau dia punya memegang kekayaan, ya berarti orang kaya kan? Dia bisa pakai kon dan lehal seseorang itu sebagai pemimpin dapat fasilitas-fasilitas yang lebih, rumah gratis, ya kan, makan gratis, telepon gratis, listrik gratis, mobil gratis, supir gratis, juru masaknya pun rumah sakit gratis. Iya, tapi fasilitas itu kan tidak dipakai oleh Nabi Muhammad. Wah ya ke tempat selangkah mangan pribadi ya luruh waktu diganjelakan aja, nggak ada masalah kok. Iya kan? Ya laman presiden ning Indonesia kayak Kanjeng Nabi, ya, wis beli perlu demo, beli perlu reformasi lah, wis langsung dalam sekejap makmur negaranya. Iya. Nah jadi pengertiannya bahwa kenapa al-faqru itu fakhri? Karena al-faqru dalam yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad bukan al-faqru sekedar uang, tidak punya uang, tidak. Tetapi status dia sebagai hamba Allah yang selalu membutuhkan, yaftaqiru ila rahmati rabbih, yang selalu dia itu dalam status al-abdul faqir, ya ayyunasu antumul fuqara ilallah. Ya, semua kita adalah fakir semua pada Allah itu. Jadi beliau ini bangga dengan posisi dia sebagai hamba yang selalu mengharapkan pertolongan dari Allah. Kalau persoalan kaya mah ya saya kira ya sulit untuk terbayangkan Nabi itu miskin ya. Tapi pola hidup dia adalah pola hidup yang zuhud. Nabi Sulaiman kaya enggak? Tapi dia berfoya-foya enggak? Istrinya berapa ya? Bapaknya 90 ya, Nabi Daud ya? 99. Iya, pada zamannya waktu itu. Jadi ya bayangkan, lamun sira dua rabi 90 sanga. Mungkin nggak mikirkan umat? Nggak mungkin. Ya mikir bokong be. Puyeng. Iya, itu kan persoalan. Tapi ya kita mesti mengevaluasi lagi bahwa kondisi perempuan pada zaman dahulu kala itu kan tidak banyak tuntutan seperti sekarang, karena status perempuan masih sangat rendah sekali dan masih setingkat dengan benda. Iya kan? Ya artinya kalau digilir sebulan sekali juga nggak pernah nuntut kok. Yang setahun sekali juga mungkin nggak pernah nuntut. Iya.
Status sebagai orang merdeka saja sudah nikmat zaman dahulu tuh. Nggak diperjualbelikan tuh. Apalagi sebagai istri raja. Ya bagai kegilir tulung tahun bisa enggak. Lah iya gitu. Dan kalau orang perempuan masalah materi terpenuhi, masalah kebutuhan biologis mah tidak mendesak kok perempuan sih. Kalau perempuan mah nggak muncul kebutuhannya kalau belum dipegang-pegang tuh. Ngantil beli. Kalau wong lanang kan sensitivitasnya kan di mata. Konon. Mencang telung tangan di bawah tanah. Ini kan ya itu kita cukup bergairah dengan melihat saja kita sudah mata kita ya. Jadi memang jadi al-faqru fakhri. Jadi bukan kemiskinannya tapi pola hidup sederhananya dan dia selalu ketergantungan diri kepada Allahnya sangat tinggi sekali. Itu sebagai satu kebanggaan dia. Ingat bahwa kita ini ketika kita punya uang banyak, boro-boro ketergantungan kepada Allah, ketergantungan kepada teman saja sudah mulai macam-macam kok. Metu, siapa sing butuh? Ayo, gayung marane gendong atau gendong marane gayung. Ungkapan semacam itu muncul ketika kamu kaya. Ya iya. Jadi ini ungkapan al-faqru fakhri ini adalah satu ungkapan tentang moralitas Rasulullah. Bukan kondisi ekonomi, bukan ya? Iya. Jadi mungkin gimana sing paling angel ku dudu maknane kalimat dudu. Iya, mendeteksi yang dimaksudkan oleh pembicara ini apa. Itu yang paling ketika seorang kekasih mengatakan dengan bahasa yang malu-malu. Ya karena ya gadis timur lah. Enggak kayak gadis barat, belak-belakan ya kan gitu. Kita kan malu-malu. Iya, seringkali kita ini nggak paham kan gitu. Iya, punya keinginan yang dia tidak mampu menyatakannya sehingga menggunakan bahasa-bahasa sindiran yang sebenarnya belum paham, yang bubahe, ya kan? Iya, artinya begini. Ketika ada orang memberitahukan bahwa di Sukalila ada tanggapan orkes Roma Irama. Apa namanya grupnya tuh? Soneta. Ketika orang itu memberi berita, belum tentu maksudnya sama. Paham beli? Orang ngasih tahu seorang kiai, seorang ustad ngasih tahu atau polisi lah pemaknun memberitahukan di Sukalila ada soneta. Apa maksudnya? Nah, memberitahukan jalannya macet. Jadi kalau bisa coba cari jalan alternatif. Masih mendingan lewat Babadan kan bisa mana anakku. Paham beli? Tapi bakal bocah nom, bocah ABG. Anak orkes. Apa kun maksudnya? Paham siram. Paham gak kira-kira? Jadi bukan menyatakan maknanya di Sukalila ada orkes Roma Irama, grupnya soneta. Bukan itu. Nun? Ya kuniku barang emah. Ya sehingga akhirnya ya jangan aneh ketika kamu disebut telmi. Apa telmiku? Beli paham kan enggak? Ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran syarat dengan hal-hal yang seperti itu. Iya kan? Syarat dengan seperti itu. Sehingga sampai dengan menggunakan kata pinjaman dengan istiarah, dengan tasbih. Artinya dibuat ada sesuatu keindahan yang ingin ditawarkan. Ketika seorang menyampaikan dengan ungkapan tasbih, itu bukan hanya memberitahukan, tapi muatan keindahannya yang ingin supaya kamu serap. Paham beli? Saya kemarin lihat Ustaz Salim meraung-raung di Jambe. Meraung-raung di Jambe. Sebetulnya kan bukan hanya memberitahukan dia lagi pidato, bahwa dia seorang orator, kan begitu maksudnya. Kalau saya mengatakannya, saya kemarin lihat misalnya lagi berceramah, itu berarti ya memberitakan
bahwa keberadaan Salim kemarin memberikan ceramah. Itu saja kan. Belum orangku. Iya. Nah makanya nanti pada akhirnya ketika orang itu mendefinisikan istilah-istilah dalam Al-Quran, al-zalimun, al-fasiqun, al-kafirun, berulang-ulang ya. Pada kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah walikahumul kafirun. Itu dalam ayat ini walikahumul kafirun. Kenapa dianya humul zalimun? Itu kan itu harus bisa ditangkap. Kalau enggak ya bablas mungkin mah. Ya bakal bablas bablas. Ya justru karena itu. Jadi memang studi teks. Jadi kalau saya memang pernah mendapat pelajaran studi teks, yakni dirosatun nusus. Namanya dirosatun nusus. Ilmu tentang membaca teks atau dalam istilah bahasa komprehensif lah istilahnya kan begitu nusus. Iya, dan kita di sini kan nggak ada. Coba saya tanya, pernah nggak kamu waktu sekolah disuruh baca satu buku novel lah atau cerpen oleh guru, kemudian dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali bahwa apa yang kamu baca kamu paham atau tidak? Pernah? Ya konon. Ya, iya. Al-qiraat. Nah, makanya istilahnya itu al-qiraat. Itu juga menjadi satu istilah. Al-qiraat itu ya membaca, gitu. Tapi membaca namanya studi teks itu dari satu nusus. Ini penting sekali karena nanti dalam nusus ini satu persoalan kata, huruf, istilah, ya kan gitu. Kondisi kalimat sesudah dan sebelumnya itu menjadi kajian yang lengkap. Muatan-muatan balaghahnya apa di situ. Dan itu jangan dikira bahwa dalam bahasa Arab sangat kelihatan sekali. Dalam bahasa Indonesia memang nggak ada sih. Ketika menggunakan kata fi'il, menggunakan dengan kata isim, itu mempunyai arti yang sangat berbeda. Iya kan? Kenapa Allah manggilnya ya ayyuhallazina amanu, nggak beri ya ayyuhal mu'minun? Masih panjang mana? Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhallazina amanu. Dawa kan? Kenapa? Jadi kan ijaz. Kan bahasa yang singkat bahasanya. Kenapa jadi ngalar-ngalar ya lazina amanu? Nah, itu. Kenapa kutiba alaikumusyamu? Kenapa kutiba? Tidak dengan wujiba atau juga furida. Pakai kutiba. Kata kitabah dalam bahasa Arab itu wawasannya semana, wilayahnya seluas apa kata-kata kitabah itu. Ya kan? Kenapa sholat juga dengan sholat maktubah? Ya mafrudah juga ada, ya. Salawatul mafrudah, maktubah. Inna salat kanat lil mu'minin kitab mawquta. Kitab. Iya. Kemudian ada kata-kata yang sama dalam ayat wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Rijalan itu jamak dari rajulun. Tapi dalam hadis yatuka rijala wa ala kulli dhamirin. Bukan rijala wa nisa, rijalan wa ala kulli dhamirin. Rijal itu apa? Melaku. Itu lanang. Bukan jamak rajul. Rijalan itu ay mutarajjilina. Lah ya begitulah kira-kira sampai kepada lukisan hurufnya. Kadang-kadang ada huruf yang sebetulnya nggak perlu kok. Iya. As-zakat pakai wawu ya. As-sholat pakai wawu. Lisai'in ada alif zakatnya lisai'in ke atas. Iya. Nah itu tidak sia-sia semua itu. Itu kajian-kajian yang sangat mendalam sekali. Iya, jadi memang pada akhirnya apa? Makin hari makin sadar betapa bodohnya kita ini kok. Iya. Semakin bodohnya kita. Ya kan gitu. Ya udahlah. Walhasil begini. Cobalah kita mengambil bisa sabukan saulia-ulia. Ya oleh sing gawane cendong sing gawane canting jali ya. Canting jali sing gawa drum ya drum. Tapi sing penting ya nyibuka bukan kah?
Ya wassalam. Gitu. Ya wis ya, assalamualaikum.